Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Rizka Nugraha. Saya adalah dengan NIM G00241163 dari kelompok A10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi yang sudah saya buat. Baik, kita bakal mulai dari nomor 1. Yang nomor 1 yaitu jelaskan secara urut mekanisme ejakulasi dan ereksi. Jadi mekanisme ereksi terlebih dahulu. Jadi mekanisme ereksi itu dia itu dipersarafi oleh uh, medulla spinalis lumbal 1 sampai 3, sedangkan ejakulasi dia dari dipersarafi dari medulla spinalis sakral 2 sampai 4. Dari ereksi terlebih dahulu. Jadi, ereksi itu, dia itu impuls saraf simpatis, dia akan melepaskan oksida nitrat dan atau vasoaktif intestinal peptida. Terus, setelah itu dia akan mengaktifkan enzim guanil siklase, terus bakalan terjadi, peningkatan pembentukan guanosin monofosfat siklik atau, disingkat GMF siklik. Nah, dari peningkatan tersebut bakal terjadi pelebaran arteri-arteri penis dan jalinan trabekula serat-serat otot polos itu bakal terbuka. Nah, jadi si eh, penis ini dia punya arteri penyuplai darah pada saat ereksi, yaitu arteri helisin. Nah, arteri helisin ini bakal menyuplai darah pada saat ereksi. Jadi di penis itu memang benar-benar nggak ada tulang. Jadi, di sana itu cuma, pas dia ngeras itu, dia itu isinya itu, isinya itu kayak darah yang numpuk di sana. Nah, setelah arteri-arteri penis, dan jalinan trabekula serat-serat otot polos itu melebar, otot-otot polos pada penis itu akan melemas dan aliran darah dalam penis itu bertambah. Tekanan yang tinggi di dalam sinusoid itu bakal menjadikan jaringan erektil itu mengembung. Terus, setelah jaringan erektil itu mengembung, penis itu menjadi keras dan memanjang. Nah, setelah ereksi, kita akan bahas, mekanisme ejakulasi. Jadi, yang seperti saya sebutkan tadi, ejakulasi itu inervasi oleh, medulla spinalis, segmen sakral 2 sampai 4. Jadi, pengisian uretra interna dengan semen itu, bakal, eee merangsang sinyal sensoris atau nervus pudendum ke regio saklar medulla spinalis. Nah, dari sana, dia bakal ada rasa penuh yang mendadak di organ genitalia interna, terus bakal merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna, terus dia bakal kontraksi otot-otot ischio-cavernosus dan bulbocavernosus. Terus dia bakal ada peningkatan tekanan di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital, serta uretra. Dia itu, setelah, peningkatan tekanan di kedua jaringan erektil itu, dia bakal, mendorong semen dan sperma itu keluar. Jadi mekanisme sperma keluar itu, yaitu awalnya itu dari testis dulu kan, kayak terjadi pembentukan di testis itu kayak dari reti testis, terus dia bakal ke ductuli testis, terus ductuli efferens, terus dia bakal ke ductuli deferens, terus dia bakal, dari ductus deferens dia bakal, ke ductuli ejaculatorius, terus dia bakal bergabung, menjadi, eee eee, dia bakal, menggabung jadi vas deferens itu terus si sperma ini bakal keluar, menuju
uretra, uretra pars prostatica, habis itu dia bakal ke pars membranosa, habis itu dia dari membranosa baru ke spongiosa. Nah, dari spongiosa nanti sperma itu bakal keluar melewati ostium, eee, ostium uretrum externum. Mungkin, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Jelaskan organ secara runtuh anatomi dari organel genitalia femina externa. Nah, kalau dari externa dulu, dia itu kalau externa itu ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Nah, kalau, mons pubis itu, dia di atas, glans glans klitoris itu, dia itu, semacam kayak tumpukan lemak gitu pokoknya. Eee, terus, di setelah mons pubis dia, ada di sini ada glans klitoris. Jadi glans klitoris itu dia, homolog dengan glans penis. Jadi, homolog, arti maksud di sini homolog itu jadi fungsinya itu sama gitu, ada kemiripan di fungsinya gitu. Terus, ada labium maius dan labium minus. Nah, labium maius ini dia homolog dengan skrotum penis. Jadi labium ini dia itu kayak, pintu gitulah pokoknya. Dia kayak semacam pintu gitu yang ada di, organ reproduksi wanita. Terus, di setelah itu ada vestibuli. Vestibuli ini kayak celah atau rongga gitu, yang ada di antara labium minus. Terus ada glandula vestibularis mayor. Mungkin, kita bisa next. Yang selanjutnya yaitu, jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi, struktur anatomi ren itu terbagi menjadi dua, yaitu struktur eksterna dan interna. Nah, kalau struktur eksternanya itu yang, kayak seperti gambar yang ada di kiri nih. Dia itu, di struktur eksterna itu terdapat fasies. Fasies atau permukaan. Jadi fasies itu di ren itu ada anterior sama posterior. Terus ada polus atau ekstremitas. Nah, di ren ini juga terdapat ekstremitas, yaitu ekstremitas superior dan inferior. Dia berhubungan langsung dengan, glandula suprarenalis. Terus, kalau yang inferior itu, atau caudalis. Bisa juga disebut caudalis. Terus kalau margo, nah margonya ini ada margo lateral sama medial. Nah, terus kalau struktur interna ya, di ren ini ada cortex renalis. Terus ada kolumna renal bertini. Dia itu seperti struktur piramidis struktur di antara piramidis renalis. Terus ada arcus corticalis, dia itu kayak lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis medula renalis. Terus ada piramidis renalis, dia itu kayak massa berbentuk konus. Terus ada papilla renalis, dia itu apex atau tepi dari medula renalis, dia itu bakal menghadap ke sinus renalis. Terus ada foramina papillaria, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan dia muara dari ductus papillaris bertini. Terus ada calyx minor. Jadi si calyx ini dia adalah kelanjutan atau kayak percabangan dari pelvis renalis. Nah,
dia bakal kayak ada kayak cabang gitu namanya calyx. Nah, calyx ini ada calyx mayor sama calyx minor. Nah, calyx minor itu dia masing-masing itu terhubung satu atau lebih dari papilla renalis. Sedangkan calyx mayor itu gabungan dari calyx minor. Terus ada pelvis renalis, dia itu gabungan dari mayor yang akan menjadi ureter. Nah, dia ini bakal nyambung gitu sama ureter si calyx mayor ini. Terus ada sinus renalis yaitu pelebaran hilus. Lanjut ke vaskularisasi. Nah, kalau arteri di renal ini dia itu dari aorta abdominalis dulu dia. Nah, dari aorta abdominalis dia ada percabangan menuju ke arteri renalis. Dari arteri renalis dia akan melanjut lagi ke ramus anterior et ramus posterior. Habis dari ramus anterior et posterior, dia bakal berlanjut ke ramus primarius. Habis dari ramus primarius, dia akan ke arteri interlobaris. Habis dari interlobaris, dia ke arteri arcuata, baru ke arteri interlobaris. Nah, arteri interlobaris ini dia bakal jadi 3. Dia ada yang menuju kapsula Bowman sebagai anyaman kapiler, terus dia bakal berlanjut ke arteriole efferent-glomeruli, dia bakal membentuk plexus dan percabangan arteri recta superioria. Nah, kalau vena ini kan dari organnya terlebih dahulu. Nah, dari organnya dia itu bakal lanjut disalurkan melalui arteri renal. Nah, tapi bedanya sama kok arteri ke vena renal ke vena renalis. Nah, tapi bedanya sama arteri itu dia itu bakal transit dulu ke vena cava inferior baru ke aorta abdominalis. Terus kalau inervasinya, nah inervasinya ini dari plexus renalis dia itu somatic efferents itu nervi pelvici thoraciki. Sedangkan kalau simpatis itu nervus plancicus major et nervus planicus minor. Kalau parasimpatisnya itu nervus vagus. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas kalau yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.